Halo semua, balik lagi dengan Kuglas Hobby. Di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk SAV Guards Darth Vader. Ini dari yang Star Wars Episode 6 Return of the Jedi. Jadi ini adalah rilis yang kedua. Pertama dirilis tahun 2015, lalu dirilis ulang tahun 2019, dan kali ini dirilis ulang di tahun ini. Mari kita lihat figurnya seperti apa ya. Untuk boxnya ini lumayan mirip ya, kalau nggak salah dengan si Luke Skywalker. Saya juga untuk SAV Go Star Wars juga mirip ya. Untuk mungkin kebanyakan SAV Go Star Wars seperti ini, boxnya saya juga kurang tahu. Dan saya nggak punya yang dirilis baik yang 2015 maupun 2019. Jadi saya nggak ada comparison dengan kedua figur tersebut ya. Dan seperti ini untuk parts-partsnya dari SAV Go Darth Vader ini, hand partsnya lumayan cukup banyak ya. Ini untuk instructionnya. Instructionnya sangat simpel sih, jadi nggak terlalu ribet juga. Jadi walaupun mainly di dalam bahasa Jepang, kalian pasti bisa ngerti. Oke, dari sisi artikulasi ini articulationnya mainly standard untuk SAV Guards figure. Of course, kalau kalian melihat dari outfitnya, si Darth Vader ini banyak artikulasi yang akan terhalang, terutama untuk bagian kakinya, dan menurut saya itu sangat wajar ya. Untuk cape-nya ada dari bahan cloth dan ada wire-nya, jadi ada sedikit articulation untuk cape-nya. Dan overall, I think this is still a standard SAV Ghost figure articulation, yang beberapa movement-nya akan terhalang dengan outfit dari si Darth Vader ini ya. Oke, untuk dari penampilannya, menurut saya sih ini udah cukup bagus ya. Untuk penampilan Darth Vader, dari sisi kemiripan dulu, menurut saya ini sudah mirip dengan Darth Vader yang kita lihat di movie. Overall, saya suka dengan sculptingnya ya. Dari sini, baik untuk dari helmetnya, untuk bagian dari outfit lainnya, dan untuk cape-nya juga. Overall, semua penampilan dari si Darth Vader ini kelihatan bagus banget. Dan itu juga adalah lightsaber ya yang di situ ya, yang ada di sampingnya. Ini overall menurut saya semuanya sudah cukup bagus. Dari sisi detail juga cukup bagus. Kalian bisa lihat dari detail dari outfitnya ya, yang baik untuk yang bagian dari armornya juga, dan ada di bagian sleeve-nya itu kalian bisa lihat seperti ada garis-garis. Ini menurut saya detailnya cukup oke untuk Darth Vader ya. Jadi overall saya cukup puas dengan penampilan dari Darth Vader ini ya. Dan ini adalah si Vader yang masknya lagi dibuka. I think this figure is mostly related ke fight-nya dia dengan si Luke ya. Dan di sini of course ada penampilan dia yang dengan mask yang terbuka. Kalau nggak salah ini pas dirilis ulang di 2019, mereka bikin ulang, mereka painting ulang untuk head partnya, dan menurut saya sini kelihatan bagus banget ya untuk head partnya ya. Ini ada lightsabernya. Sebenarnya bagian dari sabernya bisa dicopot, tapi saya lupa kasih lihat di sini. Jadi just be mindful aja, jika copot itu memang bisa dicopot, jadi kalian gak usah khawatir. Dan overall untuk lightsabernya sendiri menurut saya sih sudah cukup bagus. Ini standar ya untuk SAV Ghost weapon part. Menurut saya sudah cukup oke lah untuk kelihatannya untuk lightsabernya dari sisi penampilannya. Oke, ini adalah extra arm partnya. Ini of course seperti saya bilang tadi, refer ke battle dia di Luke, dimana tangannya kepotong pas lagi battle dengan lightsaber si Luke. Jadi kalian bisa ganti arm partnya dengan ini. Saya kasih lihat nanti pas kita bikin pose gimana cara pakainya. Lalu untuk extra hand partsnya, kalau nggak salah ini ada 6 pasang, dan menurut saya sudah cukup ya. Ini menurut saya banyak pilihan dan banyak pose-pose yang bisa dibikin. Kalian bisa bikin dia mungkin lagi force choke, force lightning, atau pose-pose lain yang kalian sering lihat dari movie Star Wars untuk si Darth Vader ini ya. Oke,
Untuk bikin pose, saya mau kasih lihat dulu bagian dari helmet yang atas itu bisa dicopot. Saya akan ganti head partnya dengan yang masih terbuka ya. Ini of course tinggal dicopot aja. Dan jika head partnya sudah dicopot, of course cape-nya juga kalian bisa copot. Jadi ini optional look aja untuk si Vader ini. Jadi jika kalian mau pakai tanpa cape. Untuk bagian dari arm part yang tadi tangan yang kepotong, tinggal dicopot aja seperti ini. Mungkin agak keras, jadi it takes time, tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan aja dicabut. Lalu kalau sudah tercabut, tinggal pasang yang ini ya. Pastikan sudah bunyi, kayak seperti klik gitu, kayak terpasang. Dan kalau sudah, berarti sudah terpasang dengan pas. Untuk tangan kirinya, saya akan posin pegang lightsaber. Jadi lightsaber yang ada di pinggangnya, saya copot dulu. Lalu saya akan pasang hand part yang ini, yang bisa memegang lightsabernya. Lalu tinggal di attach saja ke arm partnya seperti ini. Ini standar lah ya, seperti kebanyakan SIV Quartz. Jadi untuk kepalanya kita akan pasang, of course di look kali ini saya pasang balik cape-nya ya, tapi ini optional, kalian bisa nggak pasang cape-nya. Kalau sudah, tinggal dipasang lagi head part-nya aja, seperti kalian pasang SIV Quartz head part pada ini ya, generally ya. Dan kalau sudah, kita sudah selesai untuk bikin posenya, kalian tinggal atur aja. Dan karena ini SIV Quartz figur si Darth Vader ini bisa berdiri sendiri. Seperti itu aja, kita sudah selesai untuk bikin pose dengan SIV Ghost Darth Vader yang Return of the Jedi ini. Untuk size comparison, yang pertama dengan SIV Ghost Kakashi Hatake, lalu dengan SIV Ghost Luke Skywalker, lalu dengan Figma Megumi Fushiguro, yang terakhir dengan SIV Ghost Frontman. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk ke review untuk SIV Ghost Darth Vader dari Return of the Jedi. Jadi menurut saya secara penampilan ini bagus, baik untuk head part yang ini yang mesnya terbuka maupun yang dengan helmetnya. Ini menurut saya sudah cukup bagus dari sisi penampilan. Untuk outfitnya juga kelihatan bagus, detail-detail yang ada di outfitnya bagus, cape-nya kelihatan bagus, terbuat dari bahan cloth dan ada wire-nya, jadi ada articulation. Untuk articulation figurnya menurut saya standar SIV Quartz, tapi mungkin terutama untuk bagian kakinya agak terhalang dengan outfitnya. Menurut saya I think this is still very normal ya menurut saya. Dan untuk extra parts-nya, untuk hand parts-nya lumayan banyak dan menurut saya sudah cukup banyak dan bagus. Lalu ada lightsaber-nya, ini juga standar untuk SIV Ghost Weapon Part secara penampilan cukup oke. Dan ada tangan yang putus pas dia battle dengan Luke terpotong. Overall, walaupun parts-nya kelihatannya nggak gitu banyak, tapi menurut saya cukup bagus, terutama dengan hand parts yang gitu banyak. Dengan penampilan yang bagus, menurut saya figur si Darth Vader ini bagus. Jadi menurut saya, SIV Ghost Darth Vader yang Return of the Jedi ini recommended untuk Anda ya. Oke, kita sudah selesai untuk unboxing dan reviewnya. Gimana menurut kalian untuk figur si Darth Vader ini? Apakah kalian punya previously release yang baik itu tahun 2015 ataupun 2019? Dan mungkin kalian bisa kasih tahu saya bedanya apa? Mungkin kalau yang dari saya baca, dari penjelasan di Tamashii Nations website, sepertinya perubahan besar terjadi dari yang 2015 ke 2019. Seperti yang saya dapat sekarang ini. Ini sama dengan versi yang mereka rilis di 2019. Ini what I think pas saya baca di Tamashii Nations website untuk penjelasan dari figurnya. Tapi jika enggak, let me know in the comment apa perbedaannya dan versi mana yang menurut kalian bagus. Let me know about it ya. Jadi untuk next video, seperti saya bilang di video sebelumnya, saya akan melakukan pembahasan tentang pop-up parade. Dan habis itu sebenarnya saya ada figur datang dari Ami-Ami, tapi figurnya dikit banget. Saya masih mikir apakah saya mau bikin figur haul atau enggak, kalau nggak salah. Cuman ada 4 figur yang datang dan 2 actually bukan punya saya. 2 itu punya teman saya nitip beli. Jadi saya nggak tahu saya akan bikin figur haul atau saya langsung unboxing dan review aja. Kita lihat ya. Dan sebelum itu saya akan bikin video pembahasan tentang pop-up parade. Short discussion aja, saya nggak akan terlalu panjang lebar, yang penting straight to the point. Ini kalau nggak salah ini figur discussion saya mengenai satu line figur line yang pertama ya. Jadi mungkin jika ada formatnya yang masih kurang bagus atau mungkin kontennya kurang menarik, mohon dimaafkan. Jadi biar saya belajar dari itu. Jadi ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.